Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin Ramdan dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ini soalnya bisa dilihat. Nah, untuk jawaban soal nomor 1, menurut saya dalam atau akan membangun suatu usaha harus ada studi kelayakan. Karena dari adanya studi kelayakan kita dapat mengetahui aspek SDM, sumber daya manusia, pesaing bisnis, layak tidak tempatnya yang akan digunakan, dan pasar bisnis usaha yang akan dijalankan itu mampu atau tidak untuk memenuhi target. Dan untuk biaya dan waktu yang dikeluarkan ketika melakukan studi kelayakan itu cukup besar. Lalu langkah yang kita lakukan untuk menutup waktu dan biaya tersebut yaitu dengan memanajemen usaha kita dengan baik, serta ketika kita mengambil suatu keputusan itu juga harus tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu jawaban nomor 2, manfaat dari studi kelayakan sendiri yaitu dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian serta memudahkan untuk perencanaan ke depannya. Selain itu, memudahkan dalam pelaksanaan kerja, juga memudahkan dalam pengendalian bisnis. Jadi manfaatnya dari studi kelayakan itu ketika kita ingin mengembangkan usaha kita, apakah kita mengembangkan usaha kita di tempat sekarang ini kita kembangkan lebih besar, atau kita bisa mengembangkan dengan cara pindah lokasi ataupun kita membuka di beda lokasi seperti itu. Untuk jawaban nomor 3 yaitu pihak-pihak yang penting menggunakan dari studi kelayakan. Yang pertama adalah pihak investor. Apabila dalam laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka pihak investor selanjutnya yaitu mencari investor atau mencari penanam modal untuk juga mengembangkan target dari investor sendiri, pihak investor sendiri. Yang poin B, pihak manajemen perusahaan. Nah, untuk pihak manajemen perusahaan ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis. Pada saat studi kelayakan bisnis dilakukan, pihak eksternal seperti auditor, surveyor, atau jasa lainnya itu harus benar-benar melakukan secara detail. Nah, guna menghasilkan laporan studi kelayakan bisnis dari suatu yang dia amati yang berguna untuk menunjang proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk jawaban nomor 4 yaitu tujuan dari studi kelayakan. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Jadi tujuannya itu kita bisa menimbang ataupun kita bisa mengetahui. Jadi usaha kita yang kita jalankan saat ini di tempat ini apakah masih layak untuk kita lanjutkan atau harus kita tutup seperti itu. Atau apabila kita tutup maka kita harus mencari tempat ganti. Untuk nomor 5 yaitu aspek-aspek dari studi kelayakan. Aspek yang pertama dari aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum sendiri dikatakan penting karena menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang penting yaitu surat izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dan dari notaris, surat izin usaha, perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Untuk aspek yang kedua dari aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Apakah studi kelayakan itu mempengaruhi adat istiadat di sekitar? Dan setelah itu dari aspek ekonomi yaitu perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat yang didirikan usaha. Yang ketiga aspek pasar dan pemasaran. Hal ini untuk mengetahui potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan industri tersebut, dan lain-lain. Artinya dapat menjadi pertimbangan suatu perusahaan apakah dari pemasaran di suatu tempat yang kita akan dirikan usaha itu berpotensi besar apa enggak untuk
pengaruh ke depannya. Aspek nomor 3 yaitu aspek nomor 4 itu manajemen, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Lalu hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini sangat penting. Hal ini menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Jadi untuk aspek keuangan ini adalah aspek yang paling penting. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.